Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam sarapan rohani. Pagi ini tanggal Sabtu 13 Mei 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita diberikan dua ayat pembimbing. Yang pertama dari Yeremia 15 ayat 20 yang berbunyi demikian. Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kedua dari Ibrani 4 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih atas pagi yang indah, tubuh yang sehat, dan firman yang telah tersedia bagi kami. Biarlah kami selalu menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami selalu memiliki hasrat dan kerinduan untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema Tuhan sumber keselamatan dan pertolongan kita. Kalau kita cermati kehidupan kita pada akhir-akhir ini, setelah terjadinya krisis peperangan, banyak orang yang merasa sedih karena banyak penderitaan, karena kesusahan yang dialami, kehilangan, kehancuran, dan peperangan yang mengakibatkan berbagai malapetaka. Dan janji Tuhan adalah gambaran pengharapan dan kelepasan, kegembiraan dan sukacita yang dinanti-nantikan setiap orang. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia tadi menyatakan suatu janji yang besar yang dibutuhkan dan dinanti-nantikan. Penggenapan iman yang menjadi pangkal iman orang Kristen dan pengharapan melalui kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi fakta di dalam sejarah. Siapa yang dapat menghapuskan segala duka cita, kemalangan, dan penderitaan dalam kehidupan manusia dan menggantikannya dengan sukacita yang besar? Hanyalah Tuhan saja melalui Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 15 ayat 20 tadi menyatakan, aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku menyertai engkau, itu janji Tuhan yang disampaikan kepada umatnya Israel pada zaman Yeremia. Allah menyertai adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang dikasihinya. Menyertai berarti Allah bersama-sama dengan umatnya. Allah menyertai artinya Allah yang menyelamatkan dan melepaskan dari pergumulan. Tuhan menolong dan membawa umatnya berjalan dalam rencana Tuhan. Janji Allah kepada Israel adalah jaminan atas mereka bahwa pasti akan berhasil melewati persoalan yang ada. Rasul Paulus menulis suratnya kepada orang Ibrani, pada orang percaya Ibrani yang mendapat tekanan dari pihak-pihak luar jemaat, harus tanpa ragu beriman kepada Yesus Kristus walaupun banyak pencobaan dan ujian yang terasa sangat memberatkan hidup mereka. Paulus menyatakan dengan penuh keberanian, tanpa ragu dan percaya, yakin bahwa Tuhan pasti menolong sesuai dengan kehendaknya. Tidak perlu takut, Tuhan pasti menyertai mereka dengan rahmat dan kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita pasti mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan ini. Tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa dan nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab itu kita tidak akan menjadi gentar dan takut. Namun sebaliknya kita akan berani untuk mengambil langkah. Jadi kita harus mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan Yesus itu ikut serta di dalam menemani, di dalam membantu untuk orang percaya, dan yang setia melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan standar Tuhan atau perkenanan Tuhan. Kalau hari ini dan kedepannya kita tidak atau belum merasakan pernyataan Tuhan, kita seharusnya koreksi diri. Apakah yang saya lakukan itu baik? Apakah yang saya lakukan itu benar atau berkenan atau tidak bagi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah ketika saudara ada dalam kesesakan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan ketika berada di dalam pergumulan. Karena Allah yang mau menolong kita, mau setia, mau memelihara kita, mendukung kehidupan anak-anaknya yang taat dan mengasihi Dia. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berikanlah kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Dan ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, ajar kami untuk tidak ragu-ragu dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Ya Bapa, kami akan melalui
segala aktivitas pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menuntun kami. Hadirlah melalui Roh-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini kami selalu Engkau sertai dan dimampukan untuk mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pertolongan dan keselamatan kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.